Jokowi titip salam ke Cak Imin ketika kakaknya Menteri Desa menghadapnya. Apakah ini kode untuk Cak Imin bisa menjadi bagian lagi dari Pak Jokowi, atau ini hanya sapaan biasa saja karena kakaknya sebagai menteri melaporkan ke beliau? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Cak Imin ketika dihubungkan dengan Pak Jokowi sesuatu karena semenjak 2014 adalah pendukung utama Pak Jokowi. Namun di 2024 berbeda karena beliau maju calon presiden, di mana Pak Jokowi mempunyai calon yang lain. Kemarin Pak Jokowi titip salam ke Halim Iskandar, kakaknya, ke Cak Imin. Apa artinya ini? Apa makna titip salam ini? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa maksud salam Pak Jokowi kepada Cak Imin. Pertama kita baca di Detik. Mendes, Jokowi titip salam ke Cak Imin. Beliau merasa bagus kerja PKB. Ini untuk menjatuhkan Cak Imin atau untuk apresiasi betul? Karena filosofis Jawa itu kadang-kadang berbeda dengan nyatanya. Kemudian yang kedua di Kompas, bertemu dengan Menteri PKB di Istana, Jokowi titip salam buat Cak Imin. Oh, nggak tahunya tidak hanya Halim Iskandar, Mbak Ida Fauziah pun dititipin karena bersama dengan Halim Iskandar ke Istana. Selanjutnya Mendes dan Menaker lapor Presiden Jokowi soal perolehan suara pemilu. Ini diantara yang mana Mbak Ida Fauziah terpilih menjadi anggota DPR lagi, meskipun beliau posisi sebagai menteri dan maju. Dan yang terakhir adalah di Metro TV News, Abdul Halim dan Ida Fauziah lapor suara PKB ke Presiden Jokowi dengan sudut yang berbeda. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas, nanti kita tambahkan dengan yang lain. Bertemu dengan Menteri PKB Istana, Jokowi titip salam buat Cak Imin. Jakarta, Kompas.com, Presiden Joko Widodo menitipkan salam untuk Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, lewat dua menteri yang merupakan kader PKB, yakni Menteri Tenaga Kerja, Menaker Ida Fauziah, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Momen titip salam tersebut diungkapkan oleh Mendes Abdul Halim ketika memberi keterangan pers kepada wartawan Istana Presiden usai bertemu kepada kepala negara pada Senin hari ini. Abdul Halim juga menyebutkan Presiden Jokowi memberikan selamat kepadanya dan kepada Kemenaker Ida Fauziah sebagai caleg PKB yang berhasil lolos ke Senayan pada Pileg 2024. Jadi keduanya adalah lolos di PRRI. Pak Presiden juga memberikan selamat kepada kita dan menyampaikan titip salam juga kepada Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar. Dan ya beliau merasa baguslah penjabat PKB karena sudah semangat merata suara PKB. Saat ditanya lebih lanjut apakah pesan khusus Presiden Jokowi kepada Cak Imin, Abdul Halim menyatakan tidak ada, cukup hanya salam. Enggak ada pesan. Abdul Halim mengungkapkan ia dan Ida Fauziah pun melaporkan hasil suara PKB dan dalam Pileg 2024, utamanya soal kenaikan suara PKB dan kemenangan PKB dalam Pileg di sejumlah daerah. Abdul Halim mengungkap akhirnya partainya bisa pecah telur atau bisa mendapatkan kursi di DPR RI dari sejumlah dapil, karena ada beberapa yang belum bisa.
Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa, kita pecah telur di Sumatera, kita pecah telur di DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, kita pecah telur di NTB 1. Kemarin kita NTB cuma 1, dari dapil sekarang 2 dapil kita punya PKB, dan penambahan pecah telur di Sulawesi Tenggara. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang disampaikan oleh Kemenaker dan Kementerian Desa Tertinggal, Abdul Halim dan Mbak Ida Fauzia. Bagaimana menurut kalian, apakah ini akan diterima oleh Pak Jokowi bahwa ada kenaikan, atau malahan akan dihabisin yang namanya PKB pada pasca pengumuman Pilpres nanti? Atau salam itu adalah salam untuk mengingat memori bersama 2014. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sinergi antara Pak Jokowi sama Caimin itu dalam waktu yang panjang, 2014, 2019, 2024 berbeda. Hal ini menjadi tanda tanya besar ketika ada titip salam dari Pak Jokowi sebagai komandannya waktu itu kepada Caimin. Ada apa ini? Kalau menurut saya, bahwa mendapatkan informasi bagus itu sesuatu. PKB mendapatkan perolehan lebih itu adalah sesuatu bagus. Begitu juga Mas Gus Halim dan Mbak Ida Fauzia, jadi itu sesuatu. Tetapi selanjutnya ada apa? Nitip salam kepada Caimin. Kalau menurut saya sih ini tidak sebatas nitip salam biasa, tapi ini adalah supaya Caimin bisa membalas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut. Balasannya tidak cukup hanya waalaikumsalam atau Pak Jokowi saya membalas salamnya, bukan. Tapi ada sebuah makna di balik salam tersebut. Jadi makna mendalamnya adalah, ingatkah Caimin persahabatan kita dahulu selama 10 tahun terakhir ini untuk membangun negeri. Dalam bahasa lainnya adalah mengingatkan kepada Caimin terkait dengan pertemanan selama 10 tahun ini. Kemudian analisa yang kedua adalah ada sebuah harapan dari Pak Jokowi dengan salam itu, bahwa Caimin yang menjadi bagian dari Pak Jokowi. Bahasanya adalah meskipun kemarin menjadi kontestan lain, maka bisa menjadi bagian dari pemerintahan sekarang, atau minimal tidak mengkritik pemerintahan sekarang, dalam artian tidak terlibat dalam tema angket, menyatakan pendapat. Itu penerjemahan saya. Mengapa? Karena yang diingatkan adalah selama 10 tahun terakhir ini adalah sebuah pertemanan untuk membangun negeri. Titip salam ke Caimin. Itu adalah makna yang sangat dipahami sebagai orang Jawa. Titip salam itu adalah besar makna di balik itu, yaitu bagaimana di balik ucapan titip salam itulah sesuatu. Kemudian yang ketiga, prestasi yang ditampilkan oleh PKB, tambah kursi banyak, suara banyak. Prestasi yang ditampilkan oleh Mbak Ida Fauzia sama Gus Halim dapat kursi. Kalau menurut saya ini adalah laporan positif kepada Pak Presiden. Tetapi apakah ini akan
menjadikan Caimin tetap menjadi ketua umum PKB belum tentu. Kalau Caimin tetap menjadi bagian dari pemerintah, maka akan menguntungkan bagi Pak Jokowi atau kekuasaan untuk melanjutkan pemerintahan. Tetapi kalau bukan, ini menjadi problem. Sehingga ada sebuah harapan untuk menjadi bagian lagi, kalau tidak wacana yang di luar. Mungkinkah itu akan terjadi? Akan ada pergantian struktur PKB. Ya, itu waktu yang akan membuktikan. Tapi bahwa semua adalah by proses, semua adalah by konstitusional partai politik dalam ADART. Tetapi masa menunggu adalah masa menunggu yang apakah betul akan PKB diambil alih oleh kelompok yang lain, atau wah itulah dibalik ucapan salam pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, kita tidak bisa mengetahui yang sebenarnya sebelum itu terjadi ya, tetapi bahwa ucapan salam, titip salam itu sesuatu. Kalau kita hanya orang biasa, titip salam itu biasa. Intinya adalah menyampaikan keselamatan, kesejahteraan, doa kepada yang bersangkutan untuk lebih baik. Tetapi titip salam dalam wilayah politik itu diartikan berbeda. Dramaturgi politik yang sering terjadi. Ya, kita tinggal menunggu waktu saja apa sebenarnya titip salam itu. Semoga aja baik-baik semuanya, tidak ada masalah, persepsi negatif itu kemudian hilang. Intinya adalah pertemanan lama antara Pak Jokowi sama Gus Muhaimin bisa terjadi kembali, diartikan begitu saja, tidak usah macam-macam, sehingga nanti yang terjadi selanjutnya akan kita lihat dalam detik per detik, hari per hari, perubahan dalam pintas perpolitikan yang ada di negeri ini. Kalian juga boleh berpendapat yang lain di bawah sesuai dengan makna arti dari salam menurut pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, dan share.